Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triwulandari Zulfa, NIM 230201388, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan praktikum framework. Cita-cita saya yaitu menjadi seorang developer atau seorang programmer full stack, yang mana saya memilih full stack karena saya ingin bisa menguasai seluruh proses dalam pembuatan aplikasi, mulai dari tampilan antarmuka pengguna sampai ke logika dan pengolahan data yang ada di belakang layar. Dengan menjadi seorang yang full stack, kita akan mendapat banyak manfaat, yaitu salah satunya kita bisa belajar banyak hal sekaligus, yaitu baik front end maupun back end. Bukan hanya terbatas pada salah satu framework saja. Kemudian sebagai seorang mahasiswa yang masih belajar dan mencari banyak pengalaman, bercita-cita menjadi seorang developer yang full stack itu akan memberikan nilai tambah baik saat magang maupun terjun langsung ke dunia kerja. Selain itu, saat kita memilih menjadi developer full stack, kita bisa menghandle front end maupun back end. Jadi kita bisa lebih mengerti cara kerja dari sistem secara keseluruhan. Dan dengan menjadi seorang developer full stack, kita dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan di dunia industri ke depannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara front end dan back end. Sini saya sudah menulis 20 perbedaan antara front end dan back end. Yang pertama yaitu aspek perbedaan, yaitu fokus utama. Untuk front end, antarmuka dan interaksi pengguna UI UX. Untuk back end, logika bisnis, pengolahan data, dan manajemen server. Yang kedua, bahasa pemrograman. Untuk front end, HTML, CSS, JavaScript. Untuk back end sendiri, Python, PHP, Java, Ruby, dan Node.js. Yang ketiga yaitu framework populer. Untuk front end menggunakan React, Vue.js, dan Angular. Untuk back end menggunakan Django, Laravel, Express.js, dan Spring. Untuk yang keempat yaitu posisi dalam arsitektur. Untuk front end sendiri berjalan di browser atau client side. Untuk back end berjalan di sisi server. Yang kelima yaitu aspek tanggung jawab. Aspek tanggung jawab yang dimiliki oleh front end yaitu jalan visual, navigasi, dan responsivitas. Sedangkan back end yaitu autentifikasi, otoritasi, dan pengelolaan database. Yang keenam, interaksi dengan database. Untuk front end tidak langsung melalui API, yang back end langsung atau melakukan query dan memanipulasi data. Yang ketujuh yaitu aspek keamanan. Untuk front end sendiri yaitu validasi input pengguna. Untuk back end, enkripsi data, manajemen sesi dari kontrol akses. Aspek yang ke-8 yaitu aspek performa. Untuk front end, optimasi kecepatan, rendering, dan responsivitas. Untuk back end, optimasi efisiensi proses dan waktu respons server. Aspek yang ke-9 yaitu aspek testing. Untuk front end, pengujian UI, kompatibilitas browser. Untuk back end, pengujian unit, integrasi, dan performa. Kemudian yang ke-10 yaitu aspek tools umum. Untuk front end biasanya menggunakan Figma, Chrome DevTools, dan Webpack. Sedangkan untuk back end biasanya menggunakan Postman, Docker, Git, dan Jenkins. Yang ke-11 yaitu aspek hosting. Untuk front end biasanya menggunakan CDN atau layanan hosting gratis. Sedangkan back end menggunakan server atau cloud hosting AWS, Heroku, dan Digital Ocean. Kemudian yang ke-12 yaitu aspek komunikasi.
Untuk front end mengirim permintaan ke back end melalui HTTP atau HTTPS. Sedangkan back end menerima dan memproses permintaan dari front end. Kemudian yang ke-13 yaitu aspek pembaruan konten. Untuk front end sendiri menggunakan Ajax, Fact API atau WebSocket. Untuk back end menyediakan API untuk data real time. Yang ke-14 yaitu desain. Aspek desain untuk front end sendiri fokus pada estetika dan pengalaman pengguna. Sedangkan untuk back end itu fokus pada struktur data dan logika aplikasi. Yang ke-15 yaitu aspek dependency. Untuk front end sendiri bergantung pada data dan layanan dari back end, sedangkan back end bergantung pada permintaan dari front end. Yang ke-16 yaitu aspek error handling. Untuk front end biasanya menampilkan pesan kesalahan ke pengguna, sedangkan back end menangani error sistem dan log server. Yang ke-17 yaitu aspek aksesibilitas. Untuk front end menyediakan antarmuka yang dapat diakses semua pengguna, sedangkan back end kurang terkait langsung. Yang ke-18 yaitu aspek kolaborasi. Untuk front end bekerjasama dengan desainer UI UX dan back end developer, sedangkan back end bekerjasama dengan front end developer dan DBA. Yang ke-9 yaitu aspek interaksi API. Untuk front end sendiri mengkonsumsi API atau GET menggunakan metode GET atau POST, sedangkan back end membuat dan mengatur API. Kemudian yang terakhir ke-20 yaitu aspek output. Untuk front end biasanya outputnya itu pada tampilan visual yang terdapat pada browser, sedangkan back end data dalam format JSON atau XML atau yang lainnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang framework. Apa sih framework itu? Framework merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk pembuatan suatu aplikasi dengan tujuan untuk mempermudah developer dalam membuat suatu aplikasi atau sistem. Di sini framework itu ada dua ya guys, ada front end dan juga back end. Kemudian ada manfaat dan keuntungan dari framework, yakni yang pertama program dapat terstruktur, yang kedua praktis digunakan, yang ketiga pemeliharaannya lebih mudah, yang keempat meningkatkan keamanan. Di sini dijelaskan yaitu ada dua macam framework. Yang pertama adalah framework front end yang fokus untuk tampilan saja, seperti Bootstrap, Tailwind, CSS, Foundation, Wiki, dan lain-lain. Yang kedua yaitu framework back end atau pemrosesannya, seperti Laravel, Kotlin atau CI, Symfony, WII, PHP, dan lain-lain. Di sini saya akan melakukan praktikum menggunakan framework Laravel, yakni membuat sebuah form sederhana dengan metode CRUD yang menggunakan framework Laravel. Laravel di sini adalah salah satu framework PHP yang paling populer dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web. Laravel sendiri bersifat open source dan mengikuti pola arsitektur MVC atau model view controller yang membantu memisahkan logika bisnis, tampilan, dan data dalam aplikasi. Langsung saja kita akan mulai praktikum untuk membuat form sederhana dengan framework Laravel. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu download dan instalasi Composer terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah download dan instalasi, dan untuk cara-caranya yaitu kita langsung saja pergi ke web utama dari Composer. Kemudian kita download, dan di sini untuk Windows sudah disediakan. Kita langsung saja download dari file ini. Setelah di-download, kita instalasi seperti biasa. Karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi langsung kita masuk ke command prompt. Oke. Kita cek dulu apakah
komposer kita sudah aktif atau belum. Kita klik komposer, enter, tunggu. Nah, di sini komposer kita sudah aktif. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita melakukan instalasi Laravel atau membuat folder Laravel di dalam folder htdocs. Pertama, kita masuk dulu ke direktori htdocs. Caranya cd slash samplipin slash htdocs. Dan di sini kita sudah masuk ke direktori htdocs. Kemudian kita akan melakukan instalasi Laravel sendiri. Kita ketikkan langsung kita enter. Dan di sini otomatis akan menginstal file dan di sini otomatis akan menginstal Laravel di folder htdocs. Kita tunggu. Kemudian kita masuk ke direktori htdocs ke file Laravel yang sudah kita buat tadi. Kita lihat dulu ya, htdocs. Dari ini ada Laravel 11. Oke, command prompt lagi, cd Laravel. Oh yes, oke. Dan di sini kita sudah masuk ke direktori direktori Laravel 11. Kemudian setelah kita ke direktori Laravel 11, kita masuk ke command prompt lagi untuk menjalankan servernya dengan cara ketik ini php artisan server. Nah, jika sudah, kita akan mengecek atau uji coba di Chrome. Dan ketik localhost dan resume. Nah, di sini sudah ada tampilan Laravel yang sudah kita buat pada folder htdocs tadi. Kemudian kita kembali ke command prompt. Kemudian langkah yang keempat yaitu menjalankan storage string. Langsung saja ketik ini, kita salin saja biar cepat. Saya Ctrl C dulu. Nah, enter. Dan ini sudah terkonek ya. Kemudian kita masuk ke langkah yang 5, yaitu konfigurasi koneksi database.
Pertama, kita membuka file dari Laravel 11 yang ada di htdocs. Kemudian kita butuhkan env ya. Oke, kemudian kita cari yang ini, bagian db connection ini kita ganti dengan menggunakan MySQL, dan juga tanda hashtag ini kita hapus. Kemudian nama database-nya kita akan buat Laravel, kita akan buat db Laravel 11 ya. Di sini username-nya kita kasih root aja dan password-nya kita kosongi. Kemudian enter, kita tambahkan db persen dengan df 8 mb ya, db population dengan UPF 8 mb mb4 store Unicode store CI. Kemudian kita simpan ya. Kita coba buka lagi ya, apakah sudah berubah metodenya. Ini sudah berubah ya. Kemudian kita masuk ke Visual Code terlebih dahulu. Sudah memasukkan file dari Laravel yang tadi ke Visual Code. Dengan cara bisa file, open folder, dan ambil file ini. Ya, yang sudah saya masukkan. Kemudian perintah selanjutnya yaitu membuat model dan migration. Nah, kita disuruh untuk mengetik ini PHP Artisan Make Model Product M di JM Comment.com. Kita salin saja, masuk ke comment lagi. Ini jika perintah ini PHP Artisan jika perintah ini PHP Artisan Make Model Product M ini berhasil, maka kita akan mendapatkan dua file baru yang berada dalam folder app. Kita buka Visual Code. Berada pada app app model produk.php ya. Kita akan mendapatkan file yang pertama yaitu produk.php, kemudian file yang kedua berada pada database migration create product table. Kita lihat apakah sudah ada atau belum.
Nah, ini sudah ada. Oke. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menambahkan field atau kolom di dalam migration. Caranya, klik tadi file klik product tab table ini. Yang bagian function up-nya kita rubah menjadi seperti ini. Yang ada di web ini. Kita copy dari sini ya, scan oke, ya, sini, lalu disimpan. Kemudian, oh ya, dari perubahan ke di atas kita akan menambahkan 5 field. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menambahkan mass achievement. Di sini kita buka file project di PHP ya ini. Kemudian kita salin kodenya dari sini di ya. Langkah selanjutnya yaitu menjalankan proses migrate. Langsung saja kita copy, kemudian kembali ke command prompt, enter. Ya, di sini kita dikasih pertanyaan, apakah kamu membuat ini? Yes, klik yes. Dan di sini sudah berhasil. Kemudian kita akan cek ke PHP MyAdmin kita. Tes. Nah, di sini sudah ada DB. Nah, kita masuk ke DB Laravel 11. Di produk sini terdapat field-field yang atau kolom-kolom yang sudah kita buat tadi. Ada ID, image, title, description, price, stock, kemudian create, update, yes. Lanjut. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat controller produk. Sini pertama kita jalankan perintah ini, PHP Artisan Make Controller Product Controller di command prompt tadi, ini kan. Dan di sini kita sudah berhasil membuat file file product controller. Kita lihat ya dari sini. Ini di app http product controller. Klik, kemudian kita pastekan kode yang ada di sini. Pilih, kita pastekan ini ke sini. Sudah. Nah, di sini untuk langkah-langkah yang pertama kita yaitu mengimport model produk dengan query use app /models/product. Kemudian kita import return type view seperti ini.
Setelah itu dalam setelah itu di dalam kelas ini kelas product controller kita tambahkan metode baru yaitu dengan nama index. Ini get all produk untuk mengambil semua data yang ada pada produk dollar produk, kita ambil data yang ada pada produk ini. Kemudian langkah pertama atau hal pertama yang kita lakukan dalam metode indeks ini yaitu adalah memanggil data produk dari database melalui model produk. Ini query-nya ini digunakan untuk memanggil data produk dari database melalui model produk. Kemudian yang kedua yaitu melakukan render view beserta mengirim data produk yang ada di dalam variabel produk. Dan ini query-nya return view product.index. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat resource product. Kita buka file root jadi file root web.php. Oke, kemudian kita pas kopikan ini dari sini simpan. Dan dengan query ini kita sudah berhasil membuat sebuah root baru dengan pet produk dan kita arahkan ke dalam kelas produk ini, produk controller. Untuk memastikan apakah root tersebut sudah di-generate oleh Laravel, kita bisa menjalankan perintah berikut dalam command prompt. Copy, kembali ke command prompt, paste. Nah, di sini perintah root tersebut sudah di-generate oleh Laravel. Langkah selanjutnya yaitu membuat view untuk menampilkan data. Langsung saja kita ke membuat folder baru dengan nama product di dalam folder resource views. Sini kita buat folder baru bernama produk ya. Di dalam folder kemudian dalam folder produk tersebut silakan buat file baru dengan nama index.blade.php. Di sini kita buat file baru dengan nama index.blade.php. Oke. Nah, kita copy pastekan kodenya.
Dari penambahan garis di atas, untuk menentukan data kita gunakan directive add forels. Ya, ini nama-nama. Ya, ini. Add forels itu digunakan untuk menampilkan data yang akan kita gunakan. Nah, ini. Dollar product as dollar product. Ini akan menampilkan data-data dan untuk empty di sini jika data produk belum tersedia, maka di sini dia akan dan jika untuk pagination kita cukup memanggilnya seperti berikut. Ini sini. Nah, ini artinya digunakan untuk pagination. Kemudian kita menambahkan kondisi untuk memeriksa sebuah session quest yang nantinya difungsikan untuk menampilkan alat atau notifikasi setelah berhasil melakukan proses insert, update, dan delete data. Dan library yang kita gunakan adalah Swift Alert 2. Nah, ini kodenya. Script untuk menampilkan alat atau notifikasi setelah berhasil melakukan proses insert, update, dan delete data. Yaitu menampilkan kata-kata berhasil. Dan jika terjadi kesalahan, maka akan tampil kata-kata gagal. Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji coba menampilkan data produk. Kita ke Chrome lagi, kita tambahkan produk ya. Ini akses produk. Nah, di sini sudah tampil. Di sini judulnya masih tutorial Ravel 17 untuk pemula. Kita ganti dengan kata-kata di sini saya akan membuat form sederhana untuk penjualan album K-pop. Jadi kita ganti judulnya menjadi penjualan album K-pop. Kita ke Visual Code, cari judulnya. Nah, ini kita ganti penjualan album K-pop. Oke, kita save, kembali ke Chrome lagi, refresh apakah berubah. Nah, ini sudah berubah ya guys, penjualan album K-pop. Untuk linknya ini saya tidak akan merubahnya, biarkan saja seperti itu. Kemudian kita ke langkah berikutnya, yaitu insert data ke dalam database. Nah, langkah pertama yaitu menambahkan metode create dan store di controller dengan cara kita buka file product controller.
Nah, kita copy paste kan kodenya. Ya, kita copy paste. Oh sorry. Dari perubahan kalau di atas, pertama kita import return type redirect response. Ini yang tadi semula hanya import model produk, kemudian import return type flow. Di sini kita tambahkan import return type redirect response. Juga kita import HTTPS request. Nah, ini use illuminate HTTP redirect response. Oh ini request. Nah, setelah itu di dalam kelas product controller kita menambahkan dua metode baru, yaitu function create dan juga function store. Untuk function create-nya ini kita ketikkan ini view create. Function store-nya ini untuk apa, function store-nya di sini untuk validasi form. Nah, ini untuk foto, judul, deskripsi, harga, dan stok. Kemudian ini untuk upload foto, dan di sini untuk membuat produknya atau menyimpannya. Kemudian langkah berikutnya yaitu membuat view from create product. Kita buat file baru di view product. Dan sini kita buat file baru dengan nama create.php. create.php. Oke, kita copy pastekan kodenya di sini. Simpan. Sini. Ya. Nah, ini adalah pembahasan dari kodenya. Oh, jadi pembahasan itu di atas. Kita itu diarahkan ke dalam root yang bernama product store, yang artinya itu akan memanggil metode yang bernama store yang berada di dalam controller. From action atau product store. Nah, ini from action root product store dot store.
Dan uh, pada JavaScript kita bisa memperhatikan atau melakukan inisialisasi rich text editor menggunakan CKEditor, dan kita akan terapkan ke dalam text area yang memiliki nama description. Cari. Nah ini. Oke, simpan. Kemudian kita akan melakukan uji coba insert data. Di sini kita tambahkan create. Create. Oke, dari sini kita sudah ke proses simpan data. Di sini kita akan pilih file atau apa ya, foto dari galeri kita. Ini album, kemudian masukkan judulnya, so deskripsinya kita berikan album Excel versi 1. Di sini kita masukkan harganya 500.000. Untuk stoknya masih ada 120. Kemudian kita save atau kita simpan. Nah, ini berarti data kita berhasil disimpan. Kemudian kita ke langkah yang selanjutnya, yaitu menampilkan detail data by ID. Oke, itu langkah yang pertama, yaitu menambahkan metode show di controller. Kita ke file product controller, kemudian rubah semua kodenya menjadi seperti ini. Kita salin. Nah, dari perubahan kode di atas, kita menambahkan metode baru dengan nama show di dalam parameternya. Kita berikan variabel $id. Cari, nah ini public function show. Nah, $id kita akan menampilkan detail data by ID, $id. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat view detail data product. Nah, kita buat file baru dengan nama show.blade.php di dalam ini folder produk. Mana ini ya, buat show.blade.php. Oke, kita copy paste-kannya di sini. Kita kopikan kodenya di sini. Oke, simpan. Nah, dari penambahan kode di atas, kita menampilkan detail datanya dengan cara memanggil objek dari $product. Ini
Kode ini digunakan untuk menampilkan gambar, kemudian product title ini untuk menampilkan judul yang sudah kita input, dan ini digunakan untuk menampilkan harga produk kita. Dan di sini untuk menampilkan deskripsi yang sudah kita buat tadi. Ini untuk stok, ya, menampilkan stok. Langkah yang berikutnya yaitu uji coba menampilkan detail data produk. Kita ke Chrome lagi. Sorry. Oke, Chrome. Kita klik show. Nah, ini akan menampilkan detail data by ID. Di sini ya sudah terdapat gambarnya, judulnya, harga, dan juga deskripsi dari album yang kita jual. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu edit dan update data ke database. Langkah pertama yaitu menambahkan metode edit dan update di controller. Oke, kita ke product controller, kita copy paste kan semua kodenya, simpan. Dari perubahan kode di atas, ya, terdapat perubahannya, yaitu import Vacades storage dari Laravel, dan ini akan kita gunakan untuk menghapus file gambar produk lama saat gambar diperbarui. Di sini di atas sendiri yaitu import apa ini bacanya, Vacad, ini pokoknya storage. Nah, ini digunakan untuk menghapus file gambar produk lama saat gambar sudah diperbarui. Nah, di dalam kelas product controller kita membuat dua metode baru, yaitu function edit dan juga function update. Nah, ini function edit di sini. Metode ini kita gunakan untuk menampilkan halaman form edit data produk. Dan di dalam form tersebut terdapat parameter $id yang mana isinya akan diambil dari ID yang ada di dalam URL browser. Oke, ini kodenya. Ini untuk $produk sama dengan produk ini adalah query untuk mengambil data dari database berdasarkan ID. Kemudian Latent View akan mengirimkan data tersebut ke dalam view menggunakan compact. Kemudian kita lanjut ke function update. Nah, metode ini akan kita gunakan untuk proses update data produk ke dalam database. Dalam metode ini terdapat dua parameter, yaitu $request dan juga $id. Nah, ini $request juga $id. Ini dalam function update ini kita buat sebuah validasi. Ini foto, judul, deskripsi, harga, stok barang. Kemudian kita melakukan get data ke dalam database menggunakan model berdasarkan ID. Get data mengambil data $produk, mengambil data produk dari database dengan model berdasarkan
.id. Kemudian kita membuat kondisi untuk gambar jika terdapat request gambar. Ini $image $request untuk mengupload gambar baru dan $image storage. Nah ini. Oke. Kemudian storage delete. Di sini akan menghapus file atau gambar lama. Ini ada update data product. Kemudian jika request image tidak ada, maka kita cukup update data produk tanpa gambar. Sudah, yang kedua yaitu membuat view from edit data product. Kita membuat file lagi di view nih, file produk. Kita buat file edit.php, edit.php. Oke, kita copy paste kan. Nah, dari di atas, untuk mengisi value, kita panggil objek dari data produk di dalam helper alt. Jelas sebagai berikut: alt title product title. Cari mana? Alt title product title. Nah ini. Nah, alt title product title. Kemudian untuk halaman form edit, pastikan teman-teman menambahkan metode put di dalamnya. Nah, ini menandakan bahwa form tersebut adalah form edit data. Cari nah ini berarti menandakan bahwa form ini adalah form edit data. Kemudian langkah yang ketiga yaitu uji coba. Kita ke Chrome, kembali lagi. Oke, dan di sini kita akan mencoba edit datanya. Nah, kita tambahkan gambarnya. Tetap gambarnya seperti tadi. Dan di sini kita akan mengedit pada bagian deskripsi. Edit menjadi versi 2. Oke. Harganya lebih mahal sedikit, 510.000. Oke. Kemudian kita update. Nah, proses edit data berhasil. Kita coba tampilkan lagi ya. Nah, ini sudah berganti menjadi versi 2, yang tadi versi 1. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu
delete data dari database, itu proses menghapus data. Langkah pertama, kita akan menambahkan metode destroy. Kita ke product controller, kemudian ubah semua kodenya menjadi seperti ini. Di sini tuh ada tambahannya ya guys. Simpan. Nah, tambahannya itu nih. Nih, public function destroy. Nah, dengan menggunakan $id. Di dalam metode tersebut, pertama kita akan mencari data produk berdasarkan ID. Ini get product by ID. Kita akan mencari data produk berdasarkan ID. Kemudian, jika sudah ditemukan, maka kita akan melakukan delete gambar. Nah, ini delete gambar, delete image, tarik. Nah, dan setelah gambar berhasil dihapus, yaitu berikutnya adalah menghapus data dari database. Nih, $product delete, dan ini akan menghapus data kita dari database. Kemudian kita redirect ke dalam root yang bernama product.index dengan memberikan session flash data. Nah, ini return redirect root products.index. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita melakukan uji coba. Kita ke Chrome, kembali lagi, coba kita hapus ya. Nah, di sini akan muncul message, apakah Anda yakin untuk menghapusnya? Oke, kita yakin ya. Oke, klik, dan sini data sudah berhasil dihapus. Dan jika kita ingin menambahkan data lagi, kita tinggal saja klik add product. Nah, di sini kita sudah bisa menambahkan data lagi. Di sini saya sudah melakukan praktikum membuat form sederhana dengan CRUD atau create, read, update, and delete dengan menggunakan framework Laravel. Dan di sini saya membuat form sederhana yaitu penjualan album K-pop. Kemudian ciri khas yang dimiliki oleh Laravel sendiri yaitu terlihat dari struktur folder yang rapi. Ya, di sini ada file routing web.php, penggunaan blade template atau blade. Kita tadi kan membuat index.blade.php, ada yang grid.blade.php, ada show.blade.php, juga ada apa tadi? Ya, ada banyak ya. Kemudian artisan comment dan eloquent ORM. Semua ini sangat mudah dikenali saat melihat kode Laravel. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih ada penjelasan yang kurang jelas, juga langkah-langkah yang belum dipahami. Saya pribadi mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.